Halo semuanya, cerita perjalanan ke Baranusa kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Setelah kemarin nginep di Kampung Bungin dan ngobrol-ngobrol dengan Abang Tison, hari ini saya melanjutkan perjalanan lagi. Rencananya hari ini tuh mau ke Sumbawa Barat. Nah, Bungin ini kan masih ada di Kabupaten Sumbawa ya kalau nggak salah. Jadi kita akan melintas Trans Sumbawa lagi untuk menuju ke Kabupaten Sumbawa Barat. Dan rencananya hari ini saya mau ke Pantai Maluk teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan petualangan ke Baranusa kali ini. Let's go! Dan setelah beberapa kali berhenti tadi di jalan teman-teman, karena memang perjalanan menuju ke Maluk ini kita akan lewatin bagus lah tempatnya teman-teman. Kalian bisa melihat teluk dari atas bukit, terus kanan kirinya tuh cakep banget. Ini saya sudah sampai di Pantai Maluk teman-teman, salah satu pantai yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pantainya itu sepi, bagus, dan bersih seperti ini teman-teman. Dan pantai ini tuh ramainya biasanya pas weekend aja teman-teman. Jadi kalau hari biasa seperti ini ya kalian bisa menikmati pantai seorang diri seperti ini. Cantik banget sih pantainya. Jadi mari kita nikmati suasana santai di Pantai Maluk, Sumbawa Barat. Let's go!
Dan sore harinya saya diajak oleh salah satu kawan penggiat pariwisata dan juga komunitas travel fotografi juga, teman-teman, Bang Anas. Dia tinggalnya di Seteluk kalau nggak salah, dan kali ini kita mau mengarah ke salah satu kampung yang lokasinya itu ada di ketinggian, namanya Desa Mantar. Dan desa ini menarik karena jadi setting atau latar cerita dari filmnya Alinea Pictures tentang Serdadu Kumbang, tentang kisah anak-anak Mantar dalam meraih cita-cita. Wah, ini menarik sih. Di sana tuh ada pohon cita-cita, teman-teman. Jadi mereka akan menggantungkan botol yang berisi cita-cita di pohon tersebut. Dan semenjak nonton film itu di bioskop, saya tuh jadi penasaran tentang lokasi setting dari film tersebut. Nah, kebetulan Mas Anas ini berasal dari daerah tersebut, teman-teman, dan ini kita sedang diskusi tentang jalur yang mau kita lalui. Di sana jalurnya lumayan terjal tanjakannya, teman-teman, dan ini di tahun 2014 itu jalannya masih seperti ini. Dan ini Mas Anas sudah nggak yakin ya motor saya bisa naik apa enggak, tapi ya sudah, kita coba aja, teman-teman, untuk naik ke Desa Mantar. Ya, semoga saja bisa naik ya. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita di cerita Kembaran Nusa ini untuk menuju ke Desa Mantar, sebuah desa dengan pemandangan yang cantik sekali. Jadi mari kita let's go. Desanya Fatum Nasi yang di Ini tanjakannya lumayan curam, teman-teman. Itu motor si Mas Anas saja udah direm tetap brojot ke bawah ya. Dan ini saya berusaha menegakkan si Rio, dan mungkin akan lebih aman kalau dia saya tuntun menuju ke atas, teman-teman. Jadi tidak saya naikin. Untungnya semua barang-barang saya itu sudah saya tinggalkan di rumahnya Mas Anas tadi, teman-teman, daerah Seteluk. Dan ini tuh saya cuma bawa satu tas kamera aja untuk naik ke atas. Dan Mas Anas nyari posisi dulu di atas yang safe untuk dia gerakin motornya, sementara saya akan dibantu oleh tadi adiknya yang mendorong bagian belakang dari si Rio ini. Dan ini petualangannya luar biasa sih. Perjalanan pulang kita masih melakukan petualangan seperti ini, tapi ya seru, teman-teman. Kita bisa menguji kebandelan dari si Rio ini. Wah, ini motor memang penuh perjuangan dan penuh kenangan. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita, Rio, menuju ke atas Desa Mantar. Let's go.
Dalang. Ini lebih ekstrim dari yang di rote. Iya. Oh. Oke teman-teman, akhirnya kami berhasil melewati tanjakan ini. Tanjakannya emang terjal dan jalanan itu jelek banget teman-teman. Dan ya sebuah petualangan yang seru sekali sih. Ini motornya Mas Anas saja yang motor Trabas itu masih ngos-ngosan dipakai untuk nanjak sini, apalagi motor saya ya teman-teman, yang notabene adalah motor yang kata sahabat saya adalah motor yang dipakai untuk ke minimarket depan komplek. Ini saya bawa menuju ke Desa Mantar yang ada di Sumbawa Barat ini. Dan untuk mengurangi beban, kami menitipkan barang di mobil ini teman-teman. Dan Mas Anas itu kenal sama yang punya mobil, jadi kita titip barang di mobil tersebut. Terus kita biar bebannya nggak terlalu berat teman-teman. Jadi ya sudah, mari kita lanjutkan petualangan kita menyusuri jalanan untuk menuju ke Desa Mantar. Dan semoga saja ketika video ini diupload, jalanan ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi akses menuju ke Desa Mantar itu sudah enak lah, karena Desa Mantar kan salah satu desa wisata yang ada di Sumbawa Barat juga. Galek aja, masih ngos-ngosan apalagi Vario. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Desa Mantar. Let's go. Biar dia di jalan dulu. Dan akhirnya kami sampai di Desa Mantar, dan malam itu kami ngobrol banyak hal dengan warga lokal yang ada di sana. Wah, ini seru banget sih, petualangan yang luar biasa. Jadi malam ini saya bisa tidur nyenyak. Dan keesokan paginya saya diajak sama bocah-bocah ini ke satu spot namanya Pohon Cita-Cita yang tadi saya spill di depan teman-teman. Jadi spot ini tuh bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa karena letaknya ada di atas bukit. Jadi Desa Mantar ini lokasinya ada di ketinggian 6.600 mdpl, dan kalau kalian beruntung pagi-pagi itu masih bisa melihat awan yang banyak sekali di atas bukitnya teman-teman. Jadi kalian berdiri itu di atas awan, makanya Bukit Mantar ini sering dijuluki sebagai bukit di atas awan. Nah, kita sedang berjalan ke sana teman-teman untuk menikmati sunrise, karena memang pesona terbaik di sini itu adalah menikmati sunrise-nya. Dan tadi malam tuh saya dapat cerita bahwa asal muasal warga Mantar ini atau penduduk yang hidup di Mantar ini konon berasal dari beragam etnis teman-teman. Ada Arab, ada Negro, ada China, ada juga albino.
Nah, kapal mereka atau yang ditumpangi mereka itu karam di Selat Alas. Jadi mereka menepi ke sini dan karena kehabisan stok makanan, mereka lari ke atas bukit atau berjalan ke atas bukit yang mereka sebut dulu tuh Mount Terry. Mount itu artinya bukit, Terry itu artinya tinggal. Jadi lama-kelamaan masyarakat Mantar ini menyebut Mount Terry itu sebagai Mantar. Nah, asal muasalnya seperti itu teman-teman, menurut keterangan dari bapak-bapak yang tadi malam ngobrol dengan kami di rumah tempat kami menginap. Dan untuk sampai di spot pohon cita-cita atau di spot paling bagus untuk menikmati sunrise, kita harus jalan kaki di jalanan setapak pinggiran sawah seperti ini teman-teman. Dan ya mudah-mudahan nanti sunrise-nya bagus ya, karena kabutnya ini bagus banget teman-teman, asli ini dingin banget. Makanya orang-orang Mantar biasanya memang kayak warga Tengger ya, mereka tuh selalu bawa sarung kemana-mana karena memang suasana sih sejuk enak lah teman-teman, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Di sini tuh enak banget kalau pagi. Dan saat ini Desa Mantar ini sudah jadi desa wisata ya. Kalian bisa datang ke sini, banyak homestay yang disewakan, banyak juga tenda-tenda disewakan kalau kalian mau menginap. Terus tempatnya juga sudah diperbaikin lah, sudah disiapkan untuk menyambut para pengunjung. Jadi kalian nggak perlu menempuh perjuangan seperti saya kemarin sore teman-teman. Oh ya, tadi malam itu saya dapat cerita menarik tentang keberadaan albino yang ada di Desa Mantar ini. Jadi di Desa Mantar ini ada 7 orang albino. Dan ini tuh misterius teman-teman. Jadi ketika ada albino yang lahir, itu pasti akan ada albino, salah satu albino yang meninggal. Jadi di Desa Mantar ini menurut keterangan leluhur mereka dulu, dari dulu hingga sekarang tuh cuma boleh tinggal 7 orang albino. Nah, ketika ada 1 orang albino yang lahir, itu nanti pasti akan ada albino yang meninggal. Dan entah ini sebuah kebetulan atau memang sudah menjadi turun-temurun dari dulu, kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat Indonesia tuh makin kaya. Dan buat kita sebagai mendatang, percaya ataupun tidak kalian, paling nggak kalian menghormati apa yang mereka anut atau mereka percayai di tempat yang kalian datangi. Dan ya, mari kita lanjutkan petualangan kita bersama si bolang dari Desa Mantar ini menuju ke tempat pohon cita-cita. Jadi pagi ini saya ditemenin mereka teman-teman untuk menuju ke pohon cita-cita. Let's go! Akhirnya kami sampai di spot yang anak-anak diceritakan. Ini tidak jauh dari pohon cita-cita yang mereka percayai di film Serdadu Kumbang teman-teman. Jadi mari kita nikmati suasana pagi dari tempat ini. Let's go!
Pagi itu setelah sarapan kami berpamitan teman-teman, dan rencananya kami akan turun tidak melalui jalan yang kemarin, tapi nggak tahu nih Mas Anas punya jalan lain katanya. Semoga saja lebih bagus dari yang kemarin dan kita bisa turun dengan selamat sampai ke Desa Seteluk lagi, tempat dari Kang Anas. Jadi mari kita let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Wah, ini jalur lainnya ternyata jalur terabas teman-teman. Kalau motornya Kang Anas sih enak ya, motor-motor terabas seperti itu. Nah ini Rio, motor spek buat ke minimarket depan komplek diajak seperti ini. Tapi nih Rio ini emang bandel teman-teman. Jadi mari kita paksa si motor ke minimarket depan komplek ini untuk melalui trek ini. Asik sih, tapi pemandangannya di sini bagus banget teman-teman. Kalian bisa lihat layering-layering bukit-bukit yang ada di Tanah Sumbawa ini. Yuk kita lanjutkan petualangan kita. Let's go. Ayo Rio, kamu bisa.
Nah, ternyata si Rio kesusahan untuk naik ke sini teman-teman karena memang tidak ada awalan dan juga tanjakannya tuh lumayan terjal, lumayan menukik gitu loh teman-teman. Jadi agak susah. Dan ya akhirnya saya tuntun sampai di sini untuk naik ke atas. Sabar ya Rio. Dan ini Kang Anas juga nungguin ternyata, dan dia juga tadi katanya kesusahan naik di sini teman-teman. Jadi memang tanjakannya lumayan, dan karena ngedadak ya habis sungai gitu langsung ke tanjakan, jadi kita nggak ada awalan dulu. Dan ya beginilah petualangan seru. Udah. Pasti akan banyak cerita. Nah kalau petualangannya lempeng-lempeng aja itu kan biasa aja gitu. Ceritanya juga sedikit. Nah kalau kayak gini kan biasanya ceritanya banyak dan seru pastinya. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita balik ke Desa Steluk, tempatnya Kang Anas untuk ngambil barang. Terus kita lanjut petualangan Kembaran Nusa kita ini. Jadi mari kita let's go. Dan asli sih, ini treknya luar biasa sekali teman-teman. Bukan jalurnya Rio, tapi Rio ternyata bisa melewatinya. Wah, hebat nih anak emang. Dan akhirnya juga kami ketemu dengan kampung. Setelah dari tadi tuh kita nggak ketemu kampung teman-teman. Dan ini sudah ada di dasar ya, bukan di atas punggung bukit seperti tadi. Tadi kan kita melewatin punggung bukit terus tuh teman-teman. Jalanan tapak. Nah ini kita sudah sampai di sebuah desa, dan ternyata dari sini juga masih jauh ke rumahnya Kang Anas itu. Dan ini baterai kamera saya setelah ini mati teman-teman. Ternyata saya nggak lihat karena helm GoPro-nya ini saya taruh di atas helm, jadi saya nggak bisa maintain, nggak bisa melihat apakah dia ngerekam apa enggak gitu. Jadi mungkin ceritanya akan terputus di sini, terus nanti kita lanjutkan lagi. Let's go. Dan setelah tadi ngambil barang di tempatnya Kang Anas dan juga pamitan teman-teman, karena dia juga hari ini harus kerja, jadi nggak bisa
nggak bisa lama-lama sayanya juga. Terus saya ini melanjutkan perjalanan menuju ke Pototano. Nah, nanti tuh nggak tahu kita mau langsung nyebrang atau mau main-main dulu di daerah Pototano dan sekitarnya. Jadi mari kita let's go lanjutkan petualangan kita menuju ke pelabuhan Pototano. Let's go. Dan setelah sampai di Pototano, ternyata saya itu capek sekali teman-teman. Dan di Pototano itu nggak ketemu dengan penginapan ya. Tadinya tuh saya pengen cari penginapan untuk istirahat sebentar gitu. Karena memang pas turun dan juga naik kemarin tuh butuh energi yang luar biasa. Dan kebetulan di daerah sini tuh ada salah satu teman namanya Kang Arif. Dia kerja di pos perikanan dan kelautan yang ada di sini. Dan emang jodoh ya, ketika saya mampir beliau ada di rumah dan saya diizinkan untuk menginap dulu di sini ya, numpang-numpang ngemper dulu lah teman-teman di sini, istirahat dulu di sini, terus besok kita lanjutkan gas lagi. Dan alih-alih mau istirahat, saya itu malah sewa perahu nelayan untuk pergi ke Pulau Kenawa yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Pototano ini. Dan ya, mari kita menikmati suasana Pulau Kenawa ya teman-teman, supaya kalian bisa bedain Pulau Kenawa dan Kanawa. Nah, Pulau Kenawa itu adanya di Sumbawa Barat, sementara Pulau Kanawa itu adanya di Nusa Tenggara Timur atau di perairan Pulau Komodo. Dan ya, kita mau ke sana, kita jalan-jalan di Pulau Kenawa, lihat ada apa aja di Pulau Kenawa. Let's go.
Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Pototano di Sumbawa Barat ini. Dan kemarin setelah pulang dari Pulau Kenawa, saya itu tepar teman-teman, langsung tidur. Jadi sunset juga kelewatan. Bangun-bangun tuh jam 6:30 malam kayaknya. Jadi ya memang capek sekali sih. Dan pagi ini saya menikmati suasana sunrise di kampung Pototano ini teman-teman, atau di desa Pototano. Dan ternyata sunrise-nya juga lumayan syahdu di sini. Yuk kita nikmati yuk. Setelah berpamitan ke Mas Arif tadi, saya melanjutkan perjalanan teman-teman. Dan rencananya hari ini tuh langsung mau tembus ke Bali. Dan ini saya sedang mau menuju ke dermaga di Pelabuhan Pototano. Dan kita akan menyeberang dari Pelabuhan Pototano menuju ke Pelabuhan Kayangan yang ada di Lombok. Terus nanti langsung crossing dari Pelabuhan Kayangan menuju ke Pelabuhan Lembar. Habis itu kita naik ferry dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Padang Bay yang ada di Bali. Nah, rencananya akan menginap dulu di Bali, terus nanti melanjutkan perjalanan lagi. Kenapa saya hanya lewat-lewat aja? Karena menyesuaikan jadwal teman-teman, ini sudah mau lebaran. Jadi rencananya nanti saya akan pulang ke Pati dulu untuk lebaran, habis itu baru melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang lagi. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita kali ini. Let's go!
Nah, ini saya sudah ada di atas kapal yang akan menyeberang dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Padang Bay yang ada di Bali, teman-teman. Tadi itu di Lombok saya nggak mampir-mampir karena memang waktunya sudah mepet dengan jadwal Lebaran, teman-teman. Jadi saya langsung aja dan butuh waktu sekitar 1,5 jam kalau nggak salah dari Pelabuhan Kayangan menuju ke Pelabuhan Lembar ini. Dan jalanannya juga sudah bagus kok. Oke, mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Pulau Dewata, Pulau Bali. Let's go! Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam, saya sampai di Pelabuhan Padang Bay lagi, teman-teman. Dan dari Pelabuhan Padang Bay ini saya akan ke daerah Kuta atau Legian untuk rencananya akan menginap di sana. Dan kebetulannya Mas Onggo yang kemarin menemani saya di Sumba itu hari ini ada di Bali dia, teman-teman, lagi ada acara kegiatan. Dan dia saya akan numpang di penginapannya Mas Onggo aja, jadi lumayan lah save budget ya, teman-teman. Jadi mari kita let's go menuju ke daerah Legian untuk ketemu Mas Onggo. Let's go. Dan malamnya saya sampai di Bali dan numpang nginep di tempatnya Mas Onggo. Terus besoknya kita itu jalan-jalan seharian, teman-teman, di Bali. Nemenin Mas Onggo gantian ya. Gantian sekarang saya nemenin dia. Dan si Rio tuh sempat kempes kemarin, teman-teman, waktu di Bali. Syukurlah ganti ban udah beres. Dan hari ini saya juga maketin beberapa barang yang saya rasa tidak perlu untuk pulang ke rumah. Jadi saya hanya bawa barang-barang yang saya perlukan aja. Keesokan paginya saya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Pulau Jawa. Let's go!
Karena momen lebaran, pelabuhan yang ada di Gilimanuk ini terasa lebih ramai teman-teman dari biasanya. Dan kita juga harus antri, dan buat kalian yang mau touring ke Bali atau bawa kendaraan ke Bali, kalian juga harus siapin SIM dan juga STNK motor atau mobil karena akan dicek oleh petugas teman-teman. Wah, baru kali ini saya merasakan mudik tapi ke barat gitu teman-teman. Ternyata ramai juga ya para perantau dari Jawa yang merantau ke Bali untuk mengadu nasib, dan sekarang mereka mudik ke kampung halamannya untuk merayakan Lebaran. Dan penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi itu nggak lama kok. Paling sekitar 30-40 menit saja sudah sampai. Dan ini saya sudah sampai di Pelabuhan Ketapang yang ada di ujung timurnya Pulau Jawa. Let's go, kita pulang. Akhirnya sampai di Pulau Jawa lagi teman-teman. Wah, rasanya senang, bahagia, bercampur aduk lah teman-teman di sini. Dan yuk kita lanjutkan petualangan kita di pulau terakhir, yaitu Pulau Jawa ini. Let's go. Dan saya tuh nggak ada target teman-teman, dari Pelabuhan Banyuwangi nanti tekane lah kalau orang Jawa bilang tuh saat tutuke. Jadi perjalanan saya akan lebih santai di sini teman-teman, karena saya masih punya waktu sekitar 4 hari lagi menuju ke Lebaran. Jadi dari Banyuwangi nanti mungkin saya akan top over entah di Sidoarjo atau di Surabaya. Nanti besoknya melanjutkan perjalanan lagi. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita di Pulau Jawa. Let's go. Dan akhirnya ketika senja hadir, saya sampai di daerah Porong teman-teman, dan ini adalah Lumbur Lapindo kala itu. Dan ternyata di sini tuh ada instalasi-instalasi seperti ini teman-teman. Dan malam ini rencananya saya akan nginap di rumah salah satu teman yang ada di Surabaya. Awalnya saya tadi tuh minta rekomendasi penginapan murah yang ada di Surabaya, tapi dia malah, ayo sini aja mas ke rumah, nanti malam kita ngobrol-ngobrol, tak ajak jajan lontong kupang katanya. Ya udah, akhirnya saya menginap di rumah salah satu sahabat tersebut, namanya Ayos teman-teman. Dan dari Ayos inilah juga dulu nama Lost Packer itu muncul. Awalnya dulu nama blog saya itu bukan Lost Packer, tapi ketika saya nanya-nanya Ayos, kita diskusi waktu itu, banyak lah yang sudah dicoba, ternyata sudah di tagin orang, sudah ada yang make, ada jurnal apalah gitu. Akhirnya
Sampai suatu ketika, Mas kamu kan suka nyasar dan selalu bawa backpack gitu ya. Akhirnya muncullah nama Lost Packer itu dan akhirnya perdebatan kita selesai dan sejak saat itu sekitar tahun 2010 nama Lost Packer itu saya pakai. Dan perjalanan kembara Nusa ini juga terinspirasi dari perjalanan Mas Ayos teman-teman. Jadi dulu dia itu naik motor berdua sama sahabatnya namanya Mas Nuran. Dan dua orang ini adalah penulis favorit saya teman-teman. Jadi saya tuh seneng banget baca tulisan-tulisan mereka di blog ataupun di majalah-majalah. Dan waktu mereka membuat cerita perjalanan dalam sebuah e-book tentang Long Way From Home, itu adalah cerita perjalanan mereka dari Jember ke Labuan Bajo naik motor Honda Grand kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya motornya masih ada apa enggak. Kadang ya seperti itulah teman-teman. Kita tuh masih saling menginspirasi satu sama lain. Ketika malam itu kami bercerita dan saya mengutarakan niat untuk menjelajah bumi timur Indonesia, terutama bumi Papua. Ayos tuh langsung masuk ke dalam perpustakaan kecilnya dan mengeluarkan buku-buku ini teman-teman. Mas, ini dibaca sebelum kamu datang ke Papua nanti. Dan dari buku-buku yang Ayos kasih dan juga beberapa buku yang saya dapat ketika saya di Timika kemarin, akhirnya saya memberanikan diri untuk menjelajah setiap sudut bumi Papua kala itu teman-teman. Dan keesokan harinya saya berangkat tuh sudah siang teman-teman. Dan tujuan kali ini adalah ke Kota Pati, tempat kelahiran saya. Rencananya saya akan stopover di Pati untuk beberapa hari karena memang kami akan merayakan Lebaran di kampung halaman. Jadi mudik kali ini tuh mudiknya dari NTT teman-teman. Mudik dari NTT sampai ke Pati. Wah, petualangan yang luar biasa. Dan ini ketika sampai di salah satu pantai di Pantura, itu pas sunset. Jadi saya menikmati sunset dulu di pinggir pantai seperti ini teman-teman. Dan malamnya akhirnya si Rio sampai di Kota Pati dan di rumah Simbo ternyata juga ada acara maleman. Acara maleman ini biasa tradisi yang digelar ketika malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Dan akhirnya juga petualangan saya sampai di rumah teman-teman. Wah, sebuah pengalaman yang luar biasa bisa saya dapatkan dari bumi Nusa Tenggara. Dan akhirnya saya merasakan momen Lebaran di kampung halaman seperti ini. Setelah berbulan-bulan mengembara di bumi Nusa Tenggara, akhirnya bisa Lebaran di kampung halaman. Kepareng matur wonten ngersanipun Simbo, kawula ngaturaken sugeng riyadi. Ugi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan, kekirangan lampah setindak ingkang dadosaken boten renahing penggalih. Nyuwun pangestunipun anggen kula ngudi ing paran. Mugi Gusti ingkang Maha Mirah tansah paring seviloso saha bagya mulya dumateng Simbo. Dan 4 hari setelah Lebaran saya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Tangerang teman-teman. Dan momen-momen Lebaran seperti ini biasanya di jalanan tuh masih ramai seperti ini. Dan meriahnya jalur Pantura ketika musim Lebaran seperti ini tuh selalu bikin kangen ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti Lebaran tahun ini kita bisa mudik lagi bareng-bareng, terus bisa memberikan informasi-informasi mudik yang bermanfaat buat teman-teman. Dan karena sedang capek juga, malam itu saya bermalam di Cirebon dulu teman-teman untuk besok paginya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Tangerang. Dan ya, sebuah perjalanan panjang yang akhirnya harus saya akhiri di sini teman-teman. Banyak sekali pelajaran hidup yang saya dapatkan dari petualangan kali ini teman-teman. Satu alasan kenapa saya melakukan perjalanan. Terlebih tentang kenapa saya memilih motor sebagai sahabat perjalanan adalah karena saya ingin melihat Indonesia dengan mata dan kepala saya sendiri. Bagaimana Indonesia itu sesungguhnya. Seperti kisah petualangan saya mengelilingi Nusa Tenggara Timur kala itu. Rasa haru dan bangga seketika menyeruak di kala mata dan kepala ini bisa melihat secara langsung negeri yang dulu konon katanya gemari Pahlaw Jinawi dan hanya bisa saya baca di buku pelajaran geografi saja. Walaupun perjalanan ini tak semudah hafalan sekolah dasar kala itu, tapi dengan tekad dan niat yang kuat, akan bisa menghadapi semua rintangan yang terjadi.
Satu keyakinan yang selalu saya pegang teguh adalah Tuhan akan senantiasa bersama para pejalan. Beberapa sahabat bahkan pernah meremehkan niat saya untuk berkeliling dengan motor bebek butut ini. Tapi alhamdulillah, dengan kekuatan doa dan semangat, saya dan motor bisa kembali utuh dengan berjuta pengalaman dan cerita menarik tentang pelosok-pelosok daerah yang saya datangi. Bukankah tak ada hal yang tak mungkin kalau kita mau berusaha? Berat memang perjalanan kala itu, terlebih saya melakukannya sendirian. Tak jarang, saya harus melewati trek panjang dan tidak ketemu desa ataupun pemukiman penduduk. Yang ada hanya padang savana, hutan dan jurang di kanan kiri jalan. Biasanya, saya selalu mengajak ngobrol ke motor yang saya beri nama Rio. Apapun isi di dalam hati saya ceritakan ke Rio. Karena saya yakin, motor adalah sahabat perjalanan terbaik buat saya kala itu. Dan dari petualangan kali ini saya belajar banyak hal tentang semangat teman-teman yang hidup di perbatasan tapi tidak menyerah pada keterbatasan, tentang arti tulus yang sebenarnya dari masyarakat lokal yang selalu menerima saya dengan terbuka dan hangat.